Hai teman-teman, apa kabar semua? Selamat berjumpa dengan saya di sini. Kali ini, saya akan membahas tentang percabangan pada Python. Apa itu percabangan? Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ekspresi boolean. Hasil dari pengecekan kondisi adalah true atau false. Bila benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok kondisi tersebut akan dieksekusi. Bila salah atau false, maka blok pernyataan lain yang dieksekusi. Nah, pada Python, ada 3 pernyataan algoritma percabangan. Yang pertama, ada pernyataan if, kedua if-else, dan yang ketiga if-elif-else. Yang pertama akan kita bahas adalah pernyataan if. Di sini, teman-teman bisa melihat diagram if-nya. Pernyataan if menguji sebuah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak dieksekusi. Sintaks pernyataan if bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh pernyataan if. X sama dengan 1, if X lebih besar 0, print nilai X adalah besar dari 0. Karena kondisi pada blok if bernilai true, maka Python menjalankan perintah dan menghasilkan output nilai 1 adalah besar dari 0. Lalu, pada contoh di sebelahnya, X sama dengan 1, if X lebih besar 2, print nilai X adalah besar dari 0. Karena kondisi if bernilai false atau salah, maka Python tidak akan menjalankan perintah apa-apa. Jadi, pada pernyataan if ini, dapat kita simpulkan bahwa jika kondisi bernilai true atau benar, dia akan menjalankan perintah, dan jika salah atau false, tidak akan menjalankan apa-apa. Yang kedua, pernyataan if-else. Pernyataan if-else menguji dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar, dan kondisi kedua kalau salah. Sintak if-else dapat teman-teman lihat di bawah ini. Sama seperti diagram di atas, ini bisa teman-teman lihat diagram if-else-nya. Ini adalah contoh if-else. X sama dengan 1, if X lebih besar 5, print nilai adalah besar dari 5. Else, print nilai adalah kecil dari 5. Karena di sini, kondisi bernilai false, maka Python akan menjalankan perintah atau kondisi pada nomor 2 atau pada blok else, dengan output nilai 1 adalah kecil dari 5. Lalu pada contoh di sebelah, X sama dengan 10, if X lebih besar 5, print nilai adalah besar dari 5. Else, print nilai adalah kecil dari 5. Karena di sini, kondisi if bernilai true, maka Python akan menjalankan perintah pertama atau statement pada blok if, dan menghasilkan output nilai 10 adalah besar dari 5. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan di mana pernyataan if-else adalah jika ada kondisi bernilai benar, dia akan menjalankan perintah nomor 1 atau perintah di blok if, dan jika kemudian bernilai salah atau false, dia akan menjalankan perintah di nomor 2 atau else. Nah, yang ketiga, pernyataan if-elif-else. Pernyataan if-elif-else digunakan
untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah yang di blok else. Sintaks if, elif, else bisa teman-teman lihat di sini. Dan ini adalah contoh diagram if, elif, else. Nah, pada Python di sini kita akan menguji apakah sebuah bilangan adalah bilangan positif, nol atau negatif, dan menampilkan hasil ke layar. Pertama, kita akan mencoba bilangan sama dengan 5,5. Karena kondisinya benar, pada pernyataan blok if, bilangan lebih besar 0, maka output akan menghasilkan bilangan positif. Lalu yang kedua, kita coba menggantikan bilangan sama dengan 0, maka pada blok elif akan bernilai benar dan menghasilkan output 0. Ketiga, kita akan menggantikan bilangan sama dengan min 5,5. Karena kondisi if dan elif salah, maka Python akan menjalankan pernyataan pada blok else. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan di sini, struktur if, elif, else adalah bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka akan masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah blok else. Lalu, berikutnya di sini saya akan menampilkan beberapa contoh program tentang percabangan pada Python beserta outputnya. Yang pertama, contoh program menghitung grade nilai. Jadi, pada contoh program menghitung grade nilai ini, kita menggunakan struktur percabangan if, elif, else untuk menentukan grade nilainya. Dan yang kedua, program mengecek bonus dan diskon. Pada program mengecek bonus dan diskon ini, kita menggunakan struktur if. Lalu yang ketiga, program mencari bilangan terbesar dan terkecil. Pada contoh program mencari bilangan terbesar dan terkecil ini, kita menggunakan struktur if, elif, else. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan dari saya tentang percabangan pada Python. Mungkin ada beberapa hal atau penyampaian tadi yang mungkin kurang dipahami oleh teman-teman atau ada kesalahan kata. Saya mohon maaf dan semoga dari penjelasan saya tadi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Thank you.